Ini hanya sekedar sedikit apa namanya ide aja gitu untuk teman-teman yang mungkin blank, kalau punya gambar begini bisa dijual di mana, itu kan sering banget pertanyaan seperti itu. Nah ini mungkin ada beberapa, ada 5 tadi ya, microstock, terus print on demand, terus marketplace design, terus apa itu lupa ya yang keempat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifandaru di channel Color Recipe, channel yang berisi tentang seni, desain, mungkin tutorial dan juga beberapa hal yang mungkin bisa jadi menarik untuk saya share di sini, berkaitan dengan gambar menggambar dan bagaimana menjualnya atau di mana saya menjualnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak tentang selalu tentang profesi desain microstock, tapi mungkin juga bisa yang lain ya. Jadi rasanya ini mungkin jadi bisa jadi menarik kalau saya bahas tentang siapapun yang hobi menggambar ya. Artinya tuh gambar juga nggak harus bagus, tapi mungkin menarik atau memang seneng menggambar apapun bentuknya, mungkin doodle atau main cat air, atau mungkin eksperimen kopi yang diciprat-cipratin atau apapun gitu yang berhubungan dengan visual gitu ya, gambar itu di kertas maupun di mana aja. Ini ada beberapa yang nanya itu juga, kalau seperti itu tuh bisa nggak sih dijual gitu, atau mau ngejualnya di mana sih gitu. Tentunya saya jawabnya ya banyak ya, banyak platform atau marketplace untuk menjualnya. Tapi ya memang kalau ditanya apakah bisa menghasilkan atau enggak, tentunya relatif ya. Bisa ya, tergantung bagaimana, kembali lagi ke ketulusan kita mengerjakan semua itu gitu ya, begitu. Ini kan kalau untuk menjual ini kan hanya sebagai media atau apa namanya, ya kita bisa berusaha untuk menjual di mana gitu, hanya seperti itu. Tapi kalau tetap dalam proses, yang paling penting itu sih dalam proses mengerjakan tuh memang benar-benar memang karena tulus kita menyukai itu, karena kita menyukai aktivitas itu gitu. Baik, mungkin ini ya buat teman-teman yang suka gambar doodle di kertas gitu. Kan sekarang tuh ya sebenarnya nggak harus di kertas sih, di handphone juga kan banyak tuh ya tools-tools yang bisa untuk buat menggambar. Itu juga bisa, maupun memang ya ini kan misalkan di kertas hobinya memang menggambar di kertas gitu dengan cat air yang saya kira sih kalau gambar-gambar yang ya nggak seseorang itu hanya hobi dan nggak memutuskan untuk apa namanya menjadi seorang kreator seni gitu ya, hanya hobi, itu juga bisa apa namanya mungkin malah bisa jadi profesi, tapi mungkin bukan seniman, tapi lebih ke kreator yang menjual karyanya gitu. Itu juga bisa diseriusin, atau mungkin dibilang diseriusin mungkin terlalu bisnis ya, tapi lebih ke serius berkarya gitu loh. Mau soal menjualnya tuh bisa banyak pilihan gitu. Baik, nggak berlibet-libet jadinya ya. Misalnya gitu ya, kita punya hobi apapun itu, kira-kira bisa dijual di mana gitu ya. Tentunya yang pertama ya tentunya ya paling gampang sih mungkin microstock ya. Jadi microstock ya ada beberapa macam, dan memang apa namanya mostly ya dua microstock ini, Adobe Stock dan Shutterstock ini yang masih apa namanya mudah lah gitu. Terutama Adobe Stock yang lebih mudah untuk register dan menjualnya gitu. Yang penting ya kita ikutin tata caranya lah gitu. Jadi kalau misalkan bagaimana caranya itu udah banyak tutorialnya sih, tinggal dicari aja. Mungkin tinggal masuk di grup Adobe Stock juga di Facebook misalnya, itu juga bisa tanya-tanya tentang itu gitu. Di Shutterstock pun juga ada. Tentunya jadi nggak perlu dibuang gitu karya-karyanya, itu gambar-gambar isengnya itu bisa dijual. Dan nanti kalau misalkan kadang-kadang tuh beberapa bulan tuh bisa laku selama sesuai dengan judul dan keyword tuh bisa jadi laku. Itu kan jadi motivasi baru gitu. Jadi memang nggak selalu tentang uang, tapi jadi ada tambahan motivasi lah gitu. Artinya mengerjakannya semakin senang, semakin happy karena ada rewardnya gitu. Tuh mungkin di microstock. Lalu yang kedua mungkin bisa on demand, print on demand ya. Print on demand itu
mungkin udah nggak terlalu populer sebenarnya ya, jadi kayak di Redbubble, terus seperti di apalagi ya sekarang itu ya, saya udah nggak pernah ngikutin sih. Redbubble juga udah jarang sekali ada suara roti anget ya, nggak apa. Ya pokoknya udah nggak terlalu banyak update tentang print on demand sih, tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman memang suka karyanya di apply ke dalam bentuk apa namanya nih, bentuk-bentuk desain seperti t-shirt, terus tumbler, atau bentuk-bentuk produk pakai yang lain lah. Itu juga menjadi satu hal yang menarik sebenarnya, meskipun memang kalau misalkan dari tren mungkin udah nggak terlalu se-hype dulu sih, karena sekarang orang udah bisa ngeprint sendiri atau mencetak karyanya sendiri. Tapi nggak apa-apa, perlu dicoba juga sih kalau misalkan microstock mungkin apa namanya nggak pengen ke microstock, mungkin bisa coba ke print on demand, atau mungkin nggak selalu Redbubble, yang lain-lain juga ada, tapi saya nggak apa, saya lupa gitu. Terus mungkin yang ketiga itu bisa di marketplace design, jadi kayak semacam kita bisa jual bundling sih, misalkan satu bundle itu isinya 10 doodle atau mungkin 10 apa namanya cipatan-cipatan dari kopi itu tadi, jadi satu bentuk yang apa ornamen itu di dalam kertas, atau mungkin gambar-gambar doodle di handphone yang memang bisa dibikin lebih menarik dan sebagainya ya. Itu tentunya mungkin bisa dibikin satu bundling untuk dijual di marketplace design. Tapi memang sekarang ini tuh ada namanya creative market, dan ya buat saya sendiri sih salesnya udah nggak terlalu bagus. Cuman mungkin bisa coba yang lain kayak Creative Fabrica atau Design Bundle, itu juga bisa sih. Mungkin ada lagi yang lain, cuma saya nggak update sih sebenarnya apa. Ya kurang lebih sih itu ya. Jadi banyak alternatif platform untuk bisa menjual karya. Ya mau itu serius, mau itu iseng-iseng, bisa aja di apa namanya, banyak alternatifnya untuk jual di mana gitu. Oke, 3. Yang keempat apa ya? Keempat mungkin nggak harus selalu menjual, tapi bisa juga kita membuka jasa gitu. Misalkan teman-teman juga bisa coba masuk ke Fiverr. Jadi itu ya $5, mulai dari $5. Tapi memang ini balik lagi, teman-teman mau nggak gitu jadi apa tuh melayani klien yang minta ini minta itu gitu. Nah ini sih sebenarnya pilihan sih, tapi itu juga bisa jadi alternatif kalau emang teman-teman banyak waktu senggang atau memang mau full time gitu ya. Itu bisa coba apa namanya, istilahnya bukan menjual sih, tapi kita bikin karya kita itu kita posting di Fiverr itu gitu, untuk apa namanya, sebagai portfolio gitu. Oh saya bisa bikin ini loh gitu, my gigs gitu, di The Gigs itu saya bisa menerima order untuk membuat ilustrasi atau karya seni seperti ini gitu. Itu juga bisa, misalkan banyak kayak karikatur, kayak itu juga masih banyak. Bahkan ada yang macam-macam sekarang tuh bikin prompt AI seperti itu juga ada gitu. Jadi copywriting segala macam. Nah itu bisa jadi satu alternatif gitu bagi teman-teman yang bisa gambar dengan karakter yang mungkin berbeda gitu, belum pernah ada. Itu juga bisa jadi salah satu hal menarik yang bisa dijual gitu. Terus udah 4 ya. Jadi yang pertama tadi microstock, tentunya Shutterstock dan Adobe Stock ya yang paling populer lah. Ya yang lain-lain mungkin kayak Freepik, kayak FakeEasy. Ada yang nanya juga FakeEasy gimana gitu. Kalau FakeEasy itu memang ya karena banyak free ya, jadi rawan apa ya, dijual kembali lah gitu. Jadi memang nggak safe lah gitu. Tapi kalau FakeEasy, dulu saya pernah juga sih FakeEasy itu saya ngambil yang ngambil yang free sedikit, jadi sisanya yang berbayar semua gitu, FakeEasy. Oke, lalu microstock yang kedua itu tadi apa ya, lupa ya. Print on demand ya. Nah print on demand ini mungkin sudah nggak terlalu populer, tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya dicoba juga. Kalau emang lebih suka apply karya atau desain kita itu ke dalam satu produk pakai atau merchandise gitu ya. Lalu yang ketiga di marketplace design seperti Creative Market, Design Bundle, Creative Fabrica. Tapi mungkin Creative Market agak sulit ya, karena untuk masuk itu juga agak susah sih sebenarnya. Mungkin Creative Fabrica masih bisa sih. Itu lalu yang keempat ya tadi Fiverr, kita open jasa, kita menerima jasa untuk membuat
sesuatu sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan, yang kita sukai gitu. Tapi tentunya ya kendalanya pasti buat teman-teman yang nggak biasa menghadapi klien ya itu kendalanya di situ. Jadi ya pokoknya tentunya segala sesuatu tuh mau enak gak enak dilakukan dengan happy gitu, dengan sukacita, dengan ketulusan, itulah intinya seperti itu sih. Oke, apalagi yang kelima ya. Yang kelima sebenarnya mungkin ini sih ya. Sebenarnya banyak juga, misalkan, tapi ini lebih ke serius, maksudnya kayak bikin karya seni, tapi kita mungkin yang ada semacam kayak semi merchandise gitu ya, atau art shop gitu, mungkin bisa mungkin di Etsy gitu, bentuknya bisa fisik, bisa apa namanya, bisa digital, tapi kebanyakan fisik sih ya. Tapi saya nggak terlalu ngulik sih, tapi nggak apa-apa, itu mungkin teman-teman ya itu bisa dieksplor lagi lah. Ini hanya sekedar sedikit apa namanya ide aja gitu untuk teman-teman yang mungkin blank, kalau punya gambar begini bisa dijual di mana, itu kan sering banget pertanyaan seperti itu. Nah ini mungkin ada beberapa, ada 5 tadi ya, microstock, terus print on demand, terus marketplace design, terus apa lagi lupa ya, yang keempat tadi, yang kelima Etsy atau yang lain lah gitu, yang keempat tadi Fiverr. Nah, oke, kira-kira segitu aja ya yang untuk kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.